Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galumaruya, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web praktikum kelima dengan topik lanjutan scripting PHP, diantaranya ada date and time, include, file handling, file open atau read, file upload, cookies, sessions, filter, filter advanced, dan juga ada PHP JSON. Untuk percobaan yang pertama, ini ada PHP and date and time. Nah, fungsi date digunakan untuk memformat tanggal atau waktu. Nah, fungsi date itu mempunyai parameter atau argumen, antara lain ada format date and time, dan juga ada argumen antara lain format dan timestamp. Nah, contohnya di sini ada fungsi today. Nah, ini ada fungsi today is date, kemudian ini ada Y besar, terus garing M kecil garing D, tahun, bulan, dan hari. Kemudian di sini juga ada ini Y besar titik M titik D, terus ini ada Y besar, ini slash M slash D ini. Terus kemudian ini ada L kecil, ini adalah hari dalam satu pekan. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Untuk sini sudah saya siapkan localhost-nya. Percobaan 1. Nah, munculnya akan seperti ini. Ada yang tadi menggunakan garing, dia seperti ini tampilannya. Terus ini ada titik, terus ini slash, terus ini ada tadi hari dalam satu pekan. Baik, kemudian untuk yang kedua, percobaan kedua ini ada PHP tip automatic copyright year, digunakan untuk copyright tahun yang otomatis copyrightnya yang tahun saat ini. Nah, di contoh sini sebagai contoh ada PHP echo date. Ini ada echo date. Nah, di sini ada Y besar. Nah, Y besar ini mulai dari 2010 sampai sekarang. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk percobaan yang kedua. Nah, percobaan keduanya seperti ini ya. Dari tahun 2010 sampai 2022, tahun sekarang. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, di sini ada get a time. Untuk mendapatkan waktu time, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan H besar untuk jam 00 sampai 32, H kecil untuk 1 sampai 12. Nah, I kecil untuk mengetahui menit berapa, dan S kecil ini untuk second atau detiknya, dan A kecil ini untuk IM atau PM-nya. Nah, contoh di sini tuh date yang ditampilkan adalah date ini, H kecil, I kecil, kemudian ada S dan juga A. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk percobaan ketiga. Nah, seperti ini. The time is muncul PM-nya tadi, yang A kecil tadi. Baik, untuk percobaan yang berikutnya, di sini nomor 4, ini ada get your time zone. Nah, digunakan untuk mendapatkan zona waktu ya,
time zone. Ini misal seperti di Jakarta, Jawa Barat, atau waktu Indonesia bagian timur, atau waktu di negara lain. Di sini ada fungsi date the file time zone set Asia Jakarta. Langsung saja kita lihat tampilannya. Percobaan 4. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk percobaan yang kelima, di sini ada create a date with MKTime. Nah, ini jarang digunakan. MKTime ini mendapatkan waktu dari 1 Januari 1970 ya sampai sekarang. Nah, contoh di sini ada MKTime. Ada MKTime dengan ini, sebelah sini adalah jam, kemudian ini ada menit 14, dan ada detik ke 54, terus ini 8-nya adalah bulan, terus ini 12 adalah tanggal, dan ini 2014 adalah tahunnya. Menampilkannya ini dibalik ya, dibalik dengan date, terus ini Y besar, M, D, dibalik menampilkan. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk percobaan kelima. Nah, tampilannya seperti ini. Yang tadinya tahun di belakang sekarang menjadi di depan. Untuk percobaan ke-6 ini ada create date from a string with str to time. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengkonversi string ke unique timestamp. Parameternya ada time now, ada time, ada now. Nah, contoh di sini ada str to time ini ada waktu dan tanggal. Ini ada waktunya, kemudian ada tanggal di sini. Dan juga ada tanggal, bulan, tahunnya ya. Kemudian menampilkannya ini dibalik, echo create date is date, dibalik dari tahun, bulan, terus hari, kemudian ini waktunya, jamnya. Menggunakan date ya, membaliknya. Kemudian langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk percobaan ke-6. Nah, percobaannya seperti ini ya. Ada tahun terlebih dahulu, kemudian waktunya. Ini ada tanggal, kemudian waktu. Nah, untuk percobaan berikutnya, ini ada contoh-contoh lain untuk date from a string with str to time tadi. Di sini percobaan 7 itu sama kayak yang percobaan 6 tadi. Ini contoh yang lainnya ya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk praktikum 7. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada contoh lagi untuk yang percobaan ke-8. Ini ada menggunakan str to time juga. Nah, seperti ini codingannya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya 8. Nah, dia akan seperti ini. Lalu ada contoh lagi untuk yang percobaan nomor 9 menggunakan str to time. Nah, ini seperti ini. Dia akan menampilkan seperti ini. There 100 days until 4th of July. Kemudian untuk percobaan yang ke-10 ini adalah PHP include file, yang mana fungsi atau statement ini digunakan untuk mengambil semua data file tersebut yang di dalamnya ada
teks kode, teks kode atau markup-nya. Nah, yang akan ditampilkan ke dalam file yang lain. Untuk sintaksnya ada include, terus file name, ini file name-nya. Nah, atau require file name. Di sini saya sudah siapkan ini file footer. Ini sudah saya siapkan file footernya. Nah, isinya ini echo, copyright, kemudian ini 1999 dengan date Y besar, terus ini ya, w3school.com. Seperti ini websitenya, nama websitenya. Nah, pada percobaan 10, kita ke sini, pada percobaan ke-10 ini ada heading 1, welcome to my homepage. Ini, terus kemudian ada paragraf, lalu ada include-nya ini, include footer php, maka yang dipanggil di bawah nanti akan tampil isi dari file footer php. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini yang dipanggil tadi ya, footernya. Ada copyright 1999 2022 w3school.com. Kemudian untuk yang percobaan ke-11, di sini ada contoh lain dengan nama file menu PHP. Nah, saya sudah menyiapkan juga. Nah, di sini isinya ada HTML, CSS, terus ini ada JS, JavaScript. Terus kemudian kita kembali ke percobaan 11. Yang di sini ada CSS class. Ya. Ini ada CSS class menu. Nah, kemudian PHP include ini. Nah, menu PHP untuk memanggil file menu.php-nya tadi. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, menunya seperti ini, muncul di atas. Baik, untuk percobaan yang ke-12, ini ada ini var php. Di sini saya sudah menyiapkan juga var.php. Nah, di var.php ini menyimpan variabel color red dengan warna merah, kemudian ini variabel char, isinya ini ya, BMW. Ada contoh ke percobaan 12. Ini memanggil file tersebut ya, memanggil file ini var.php, include var.php. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini welcome to my homepage, I have a red BMW. Lalu kita lanjut ke percobaan ke-13. Percobaan 13 ini adalah PHP include face require. Require file ini, filenya harus ada. Jika tidak ada, tidak bisa dijalankan atau tampil error. Kalau include filenya tidak harus ada, sehingga script berikutnya tetap bisa dijalankan. Nah, contoh ini ada heading 1, welcome to my homepage. Nah, kemudian di sini ada include no file exists .php. Terus kemudian ini echo-nya I have a. Nah, ini ya. Di sini ada variabel color dan juga char. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Itu percobaan yang ke-13.
Nah, ini welcome to my homepage. Nah, ini I have a, just like this. Kemudian untuk percobaan ke-14, di sini sama dengan percobaan 13, bedanya di sini menggunakan PHP require, non file exist.php juga ya. Langsung saja kita lihat perbedaannya. Untuk percobaan yang ke-14. Nah, sini hanya muncul welcome to my homepage. Untuk yang I have a tadi tidak muncul ya. Perbedaannya di situ. Kemudian untuk yang percobaan ke-15 ini ada PHP file handling. Untuk menghandle atau memanipulasi file seperti membuat file, membaca file, kemudian upload file dan edit file. Nah, untuk bisa membaca sebuah file ini ada fungsi nih, read file. Di sini saya sudah menyiapkan file webdictionary.txt-nya. Nah, ini sudah saya siapkan filenya. Ini digunakan untuk membuka dan membaca isi file ini. Kita ke ini read file webdictionary.txt. Langsung saja kita lihat ke tampilan percobaan nomor 15. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Isi dari file webdictionary tadi ya. Lalu untuk percobaan yang ke-16 ini ada PHP file open read close. Nah, pertama ada PHP open file. PHP open file ini menggunakan fungsi fopen. Nah, ini contohnya di sini ada variabel my file dengan fungsi fopen. Ini open. Yang dibuka adalah ini webdictionary.txt. Nah, lalu ada argumen R nih, ada argumen R, nah, singkatan dari read-nya. Nah, kemudian ada fungsi fread. Nah, ini ada fungsi fread dan fclose. Ini juga fclose. Jadi selalu diawali dengan fopen dan diakhiri dengan fclose. Nah, fread ini menunjuk ke file apa yang akan dibaca. Nah, ini kan my file, yang akan dibaca berarti my file. Nah, kemudian my file merujuk ke webdictionary.txt. Kemudian ada file size. Ini fungsinya untuk mendapatkan ukuran filenya. Oke, langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Dan untuk percobaan yang ke-17, di sini ada PHP read single line. Nah, ini ada PHP single line fget untuk membaca single line from a file atau hanya satu baris dari sebuah file. Nah, contoh di sini menggunakan ini fget my file. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Yang diambil hanya satu baris saja. Kemudian percobaan ke-18. Nah, di sini ada PHP check end of file FEOF. Nah, ini singkatan dari check end of file. Check end of file. Ini untuk melihat apakah kontennya sudah di paling terakhir apa belum. Nah, contoh di sini menggunakan ini
menggunakan while, FOF, terus kemudian ini my file. Terus echo-nya menggunakan fgets. Jadi ini akan looping terus selama datanya masih ada pada file tersebut, maka akan ditampilkan. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Cobaan ke-18. Nah, tampilannya seperti ini. Dia muncul semua sampai habis. Terus untuk yang percobaan ke-19 ini ada PHP read single line karakter fget ya. Fget lagi. Ini adalah single karakter. Nah, contohnya di sini menggunakan fget my file. Nah, ditampilkan semua tapi menampilkannya lebih lama. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk percobaan ke-20, nah, di sini ada PHP file upload. Ada PHP file upload, ini untuk mengupload sebuah file, ini dipastikan di konfigurasi PHP-nya on. Nah, buka file upload PHP. Di sini saya sudah menyiapkan file uploadnya. Nah, file upload PHP-nya seperti ini. Nah, ini ada action. Nah, ini percobaan _20.php. Ada form actionnya di sini. Terus kemudian ada method post. Nah, terus kita lihat ke codingannya percobaan 20. Nah, di sini ada variabel target dir upload ya, file uploadnya tadi. Terus kemudian cek ini if image file is actual image or fake image di sini. Terus ini juga ada check file already exist. Kemudian di sini ada check file size, ukurannya ini ada 500 KB. Terus kemudian ada formatnya PNG, JPG, JPEG, dan juga GIF. Kemudian dicek ini jika upload oke, ini jika upload oke, is set to null by an error. Langsung saja kita coba. Di sini kita ke file upload.php, kemudian kita coba upload file. Mungkin di sini saya akan coba upload file. Sebentar. Sini ada pemrograman web. Ini. Kemudian kita open. Sorry, gak terlihat. Bentar. Saya pinggirkan dulu. Oke. Terus kita coba. Di sini upload filenya. Nah, di sini muncul file is not an image, sorry, your file is too large, sorry. Only JPG, PNG, dan GIF file are all with, sorry, your file was not uploaded. Nah, ini tidak berhasil mengupload karena filenya terlalu besar ya. File is too large. Ini ini ya, munculnya ini langsung ke percobaan 20.
Baik, kemudian untuk yang percobaan ke-21, di sini ada PHP cookies, digunakan untuk mengidentifikasi user. Cookies ini adalah file kecil yang diembedkan pada user komputer. Nah, sifatnya ada name, value, expire, part, domain, secure, dan HTTP only. Yang harus ada hanya name, yang lainnya opsional. Nah, contoh di sini ada cookie, variabel cookie name, isinya user, kemudian ini ada variabel value-nya John Doe. Kemudian ini ada set cookie. Nah, set cookie-nya itu namanya menjadi user, nah, value-nya John Doe. Ini ya. Terus name-nya ini nanti user, terus ini value-nya nanti John Doe. Nah, kemudian ditambah dengan time. Kemudian ditambah dengan time, dan yang lainnya untuk expire-nya kapan. Expire. Kemudian di sini ada if iset. Nah, ini ada iset cookie. Iset cookie namanya sudah di set apa belum. Setelah itu jika sudah, baru ditampilkan echo cookie name dan juga name user dan juga echo value-nya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk yang percobaan ke-21. Nah, tampilannya seperti ini. Cookie user is set, value is ini. Lalu untuk yang percobaan ke-22, 22 ini ada modify a cookie value, untuk modifikasi cookie nama maupun value-nya dengan fungsi set cookie. Dengan fungsi set cookie, contoh di sini sudah ada nama ini, sudah ada nama dan value-nya cookie. Ini diganti bagian definisi value dari cookie tersebut. Ini cookie-nya Alex Porter. Langsung saja kita lihat ke tampilannya 22. Sorry ya, ini seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang cobaan ke-23, di sini ada delete a cookie. Nah, untuk mendelete cookie sehingga user kita tidak tersimpan secara aktif terus, ini bisa menggunakan fungsi expiration date untuk otomatis hilang. Expiration date untuk otomatis hilang. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Cookie user is delete. Kemudian untuk percobaan yang ke-24 ini mengecek cookie-nya ada atau tidak. Dicek di count. Dicek di count cookie, variabel cookie, apakah lebih dari 0. Ini ya. Terus jika ada cookie are enabled, terus jika tidak ada maka cookie are disabled. Ini ya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk percobaan ke-24. Nah, cookie are enabled. Jadi ada tampilannya. Kemudian untuk yang percobaan ke-25, di sini ada PHP session untuk menyimpan sebuah informasi, yang informasi itu bisa dibaca di halaman yang lain. Nah, session ini bisa dikaitkan
variabel karena ini menyimpan sebuah data yang menyimpan informasi tentang user tersebut seperti username, terus kemudian favorit dan juga color. Nah, ini harus menggunakan fungsi session start. Nah, dengan global variable session. Nah, contoh di awal ini selalu diawali dengan session start ya. Terus kemudian ada ini $session fav color. Terus ini ada fav color dengan warna green, kemudian ada fav animal cat. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Session variable are set. Manggil ini session variable are set. Kemudian untuk yang ke-26 di sini ada get php session variable value. Untuk percobaan 26 ini memanggil nama variabel session. Ini session fav color dan juga session fav animal. Dan yang tadi sudah tersimpan ya. Nah, ini contoh sini seperti ini untuk memanggil nama variabel sessionnya yang sudah tersimpan tadi. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini favorite color is green, favorite animal is cat. Jadi dipanggil ya. Kemudian untuk yang percobaan 27 di sini ada kita bisa mencoba print apa isi dari sessionnya dengan print underscore r. Terus kemudian ini ada session. Ada session memanggil variabel globalnya dalam bentuk array. Langsung saja kita lihat tampilannya. Tampilnya seperti ini, array fav color green fav animal cat. Berikutnya untuk percobaan yang ke-28 di sini ada modify php session variable untuk memodifikasi session. Contoh pada session ini fav color ini sebelumnya kan tadi green, nah ini diganti menjadi yellow. Langsung saja kita lihat tampilannya untuk percobaan yang ke-28. Nah, yang sebelumnya green ini berubah menjadi yellow. Kemudian untuk percobaan yang ke-29 ini adalah destroy a php session. Untuk menghapus kita gunakan fungsi session unset. Ini untuk meremove semua session. Terus kemudian ini ada fungsi session destroy untuk menghapus semua. Langsung saja kita lihat tampilannya. All session variable are now removed and the session is destroyed. Dan untuk percobaan yang ke-30 ini ada PHP filter yang digunakan untuk validasi data dan sanitizing data. Validasi ini misal nama. Nah, ini memang nama atau angka. Nah, sedangkan sanitizing ini adalah menghilangkan karakter yang ilegal. Kita bisa menggunakan fungsi filter list. Terus kemudian contohnya ini untuk menampilkan data, sebuah data. Nah, filter name. Ini filter name. Terus kemudian ada filter ID. Nah, ini
Ini terus for each ini ada filter list, terus kemudian untuk menampilkan semua data ya. Filter list ini untuk menampilkan semua data. Kenapa kita menggunakan filter? Karena ini berhubungan dengan keamanan webnya. Lalu saja kita lihat ketampilannya. 30. Nah, tampilannya seperti ini. Ada filter name, filter ID sampai dengan callback-nya 1024. Kemudian untuk percobaan yang ke-31, di sini ada PHP filter var function. Ini digunakan untuk memvalidasi dan sanitize data. Contoh di sini ada variabel str. Nah, ini ada heading 1 hello world. Nah, terus kemudian ada filter var. Ini filter sanitize string. Maka heading 1 ini akan dihilangkan. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini heading satunya hilang. Seperti ini. Kemudian untuk percobaannya ke-32, ini validate on integer. Ini digunakan untuk cek apakah validasi integer atau bukan. Ini bisa menggunakan filter var. Ini filter var. Ini contohnya pada filter var ini ada tambahan argumen filter validate in. Ini untuk mengecek ya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Seperti ini. Integer is valid. Kemudian untuk percobaan yang ke-33, di sini ada tambahan pengecekan apakah data valid atau tidak ya. Di sini ada filter var dan ini juga ada filter var in. Terus di sini ada integer is valid atau integer is not valid. Langsung saja kita lihat tampilannya. Integer is valid. Dan untuk percobaan yang ke-34, di sini ada validate an IP address untuk memvalidasi IP atau tidak menggunakan fungsi yang sama, yaitu filter. Di sini menggunakan filter var. Nah, contoh di sini ada tambahan argumen filter var, filter validate IP. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Valid IP address. Kemudian untuk yang percobaan ke-35, di sini ada season and validate an email address. Ini juga menggunakan fungsi filter var. Menggunakan fungsi filter var, ini contohnya ada argumen filter sanitize email. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini ada emailnya pens.ac.id. Kemudian untuk yang percobaan ke-36, di sini ada sanitize and validate URL. Sama menggunakan filter var. Terus tambahan parameternya ini ada filter sanitize URL, sehingga kita tidak harus membuat regular expression sendiri yang sangat panjang, jadi cukup memanggil nama fungsi dan parameternya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini muncul URL ya, seperti ini. http www.pens.ac.id is a valid URL. Kemudian untuk yang percobaan ke-37, ini ada PHP filter advanced. Ini adalah ring, misal ring integer
tapi rank 1 sampai 200. Contoh di sini ada tambahan argumen David Ekar, ini ada argumennya ya, min ring dan juga ada min max ring. Langsung saja kita lihat ke tampilannya untuk percobaan ke-37. Variable value is within the legal ring. Oke, kemudian untuk percobaan yang ke-38 ini validate IP versi 6 address. IP versi 6 ini contohnya di sini ada argumen selain filter validate IP, ada argumen filter flag IP versi 6. Apakah ini termasuk IP versi 6 atau bukan ya? Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini ya. Ternyata adalah valid IP versi 6 address. Kemudian untuk yang percobaan ke-39 ini ada PHP JSON. JSON sendiri singkatan dari JavaScript Object Notation, digunakan untuk menyimpan data sementara dan juga pertukaran data. Formatnya berbasis teks JSON. Terus JSON ini memiliki dua fungsi, yaitu JSON encode dan juga JSON decode. Nah, JSON encode ini digunakan untuk mengencode value menggunakan format JSON. Nah, contoh variabel ini variabel x, terus ini ada array, pattern, terus ini pattern menyimpan nilai 35, terus ini ada band 37 dan jo 43. Kemudian di encode menggunakan JSON encode. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini, ada pattern menyimpan 35, band 37, jo 43. Dan untuk percobaan yang ke-40, di sini ada percobaan 40 ini adalah contoh yang lain dari PHP JSON. Contoh di sini ada Volvo, dan BMW dan juga Toyota. Kemudian ini ada JSON encode. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya muncul Volvo, BMW dan juga Toyota. Kemudian untuk percobaan yang ke-41, ini PHP JSON decode, digunakan untuk mendecode JSON objek menjadi objek PHP. Nah, contoh ini tampilannya balikan dari encode. Nah, encode-nya adalah encode JSON. Encode-nya adalah encode JSON. Kemudian di decode di sini. Kembali ke bentuk semula, yaitu array. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Namanya kan jadi seperti ini, kembali ke bentuk array. Kemudian untuk percobaan ke-42 ini ada decode JSON menjadi associative array. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 42. Jadi seperti ini. Terus kemudian untuk percobaan yang ke-43, di sini ada PHP accessing the decode values, untuk mengakses decode value. Nah, contoh di sini ada encode, ini encode-nya, pattern,
35, pen 37, Jum 43. Terus kemudian ini ada tidak langsung ditampilkan, hanya ditampilkan berupa objeknya saja, yaitu 35, 37, dan 43. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 43. Nah, tampilannya akan seperti ini. Objeknya saja yang ditampilkan. Kemudian untuk percobaan ke-44 ini jika menggunakan associative array, ini yang ditampilkan index array-nya. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Dan untuk percobaan ke-45 ini ada PHP looping through the values, digunakan jika datanya sangat banyak. Kita menggunakan fungsi for each. Gunakan fungsi for each. Nah, contoh di sini ada ini variabel JSON object. Nah, kemudian ini ada JSON decode, lalu ditampilkan menggunakan for each. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini akan jadi seperti ini. Lalu untuk percobaan yang ke-46 ini terakhir, ini loop through the value of a PHP associative array. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya juga seperti ini. Baik, demikian penjelasan praktikum kelima dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.